يا من له جاه عند الله إن المسيء قد جاءوا بذنبها تغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بالغارة إلينا الآن يا همة سادات الأبطال ما عدينا الصدق والسر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya sama Mbak Gendel. Jadi pada malam hari ini saya sudah berada di rumahnya Mbak Gendel. Kita akan membicarakan sebuah apa yang lagi viral pada hari-hari ini. Kita akan meminta tanggapan sama Mbak Gendel apa yang akan kita bicarakan. Sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya supaya Mbak Gendel bisa terus semangat memberikan video-video sebagai hiburan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi langsung saja ke pembahasan. Jadi Mbak, ini kita akan membahas satu tema mawon nggih. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Mbak Gendel tentang yang lagi viral saat ini kan Eyang Wildo, Mbak. Jadi apa yang diajarkan Eyang Wildo itu mengarah ke ajaran kemakrifatan. Itu bagaimana Mbak menurut tanggapannya Mbak Gendel? Menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Mbak Lulu, bahwa kami juga menonton tentang konten yang Wildo, bahwa uraian atau wejangan yang disampaikan adalah menjurus ke alam makrifat, sehingga kita tidak perlu untuk mengoreksi kepada wejangan orang lain, dan kita tidak boleh merendahkan orang lain, dan kita tidak perlu untuk menjatuhkan pada orang lain. Selama dia berwejangan baik, bertutur baik, bagi saya no problem. Namun apabila saya pribadi, bahwa kami menyadari bahwa kami dilahirkan bukan dari kalangan orang santri, kami dilahirkan bukan dari keturunan ulama atau kiai, kami diturunkan atau kita dilahirkan di kalangan para ilmu Jawa, para ilmu kejawen, para sesepuh binesepuh dan bujangga. Sehingga kita kalau membicarakan syariat, thariqat, hakikat menuju ke makrifat, kami bisa saja berbicara, tapi kalau kami tidak punya fundamental yang kuat, maka kita akan tergelincir sendiri. Karena membicarakan syariat sampai ke makrifat, setidaknya harusnya mereka-mereka yang paham dengan Al-Quran, mereka-mereka yang benar-benar paham dengan keislaman, mereka benar-benar ahli atau paham dengan Quran dan penerjemah Quran dan tafsir Quran. Di samping itu membicarakan dari syariat ke makrifat, sehingga yang bicara sehendaknya harus memenuhi syarat, yaitu menjalankan syariat Islam, menjalankan sholat, zakat, dan sebagainya. Sehingga kalau yang bicara nanti tidak menjalankan perintahnya agama, kita akan lebih sulit
untuk mengokohkan apa yang kita ucapkan. Nggih. Sehingga saya pribadi sebagai Mbah Kendil, sosok orang kampung, sosok orang desa, sosok orang rendah, hanya sebatas orang yang cinta kepada leluhur, hanya sebatas orang yang cinta kepada kejawen, cinta kepada kebaikan, gandrung kepada kepangeranan. Sehingga kalau Jawa itu simpel saja, bahwa orang hidup itu pasti ada yang menghidupi. Nggih. Yang menghidupi adalah sang rajanya hidup. Sang rajanya hidup adalah sang penguasa hidup. Sang penguasa hidup adalah sang pencipta jagat raya. Nggih. Sang pencipta jagat raya adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nggih. yang bergelar, yang merajai di gugusan jagat raya dan bumi antariksa. Nggih. Sehingga tentang yang wildo itu memang tidak semuanya yang diwejangkan salah. Nggih. Banyak wejangan-wejangan yang ada benarnya, tapi juga kalau kita pelajari juga ada wejangan-wejangan yang bertabrakan dengan ajaran-ajaran Islam. Nggih. Tapi kita tidak perlu untuk mengurusi itu karena itu hak pribadi yang wildo. Yang penting bagi saya, orang yang mengajak ke jalan kebenaran itu saya anggap sudah orang yang baik. Nggih. Siapapun, dari agama manapun, dari suku apapun, asalkan orang tersebut mengajak berbondong-bondong untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu saya anggap orang yang baik dan orang yang mulia. Kalau kita kesimak bahwa setiap orang itu mempunyai kelemahan dan mempunyai kelebihan, sehingga tidak semua orang itu punya kesempurnaan, dan tidak semua orang dipastikan semua yang ditindaki, yang dilakukan itu pasti salah. Nggih. Sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruk orang, sejahat orang pasti ada baiknya. Nggih. Sehingga semua itu pasti ada kurang dan lebih. Teman-teman yang berbahagia, tentang yang wildo itu ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Nggih. Sehingga sudah wajar bahwa setiap tokoh pelaku yang diagungkan atau yang dipercaya atau yang dianggap sepuh itu pasti punya penganut. Nggih. Namun sebagai sosok terdepan, namun sebagai sesepuh, namun sebagai pujangga atau mungkin resi atau kiai atau ustadz, itu sebenarnya sangat-sangat resikonya tinggi. Karena yang kita ucapkan kebaikan atau ketakwaan, sehingga kita berucap harus kita yang melakukan, harus kita yang menjalankan, atau kita harus ngelakoni. Sulitnya seperti itu. Sehingga tokoh yang ada di depan selalu dikoreksi yang ada di bawah. Gerakan, ucapan, budi pekerti, tindak tanduk selalu diwaspadai oleh para penganutnya atau orang lain. Makanya kita sangat berhati-hati dalam pula berbicara. Otomatis kita bisa berucap bahwa kita sebenarnya manusia biasa yang tidak berbeda kepada kalian semua. Jadi sama saja, cuma perbedaannya bahwa seperti kita itu sejak kecil hidup di naungan para sesepuh, sehingga walaupun kita tidak belajar, telinga kita selalu mendengarkan wejangan-wejangan dari nenek moyang saya. Kemudian pengembangan daripada ilmu nenek saya adalah merupakan Ngulandoro atau Topo Laku atau Topo Broto, sehingga beberapa prihatin, beberapa laku merupakan dukungan untuk memperkuatkan iman, untuk mengokohkan ketakwaan, untuk menambah kemanten atau menambah keabuan. Sehingga kalau kita bisa Sabdo Tomo, sehingga kita bisa membaca mantra, sehingga kita
mengerti tentang kawruh atau ilmu itu apabila tidak dipasani atau tidak dibuktikan dengan praktek keprihatinan atau berpuasa, sehingga ibarat orang makan tidak bisa kenyang. Sehingga kalau kita sudah paham tentang kawruh, kita paham dengan ilmu, otomatis kita juga untuk naik lagi ke tahta lagi adalah kita harus menjalankan berpuasa, menjalankan menyepikan diri, menjalankan kesinambungan antara kawruh dan Gusti. Terus kemudian kita selalu dan selalu ingat kepada Tuhan, kita selalu merendahkan diri kepada siapapun, dan kita selalu ingat dan kita selalu iling setiap hari, pagi, siang, sore, malam untuk menyebut nama-nama Tuhan. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita membicarakan kawruh, bahwa itu seperti tiada batas. Sehingga kawruh itu semakin lama dikejar, semakin lama kita pelajari, semakin dalam, dan semakin dalam. Namun kalau kita pelajari kawruh dari guru, atau dari teman, atau dari leluhur, nanti larinya kita tetap ke diri kita sendiri. Sehingga apabila kita pinter sampai kapanpun, kalau kita tidak menebus dengan perilaku untuk bertapa atau berpuasa atau pendekatan diri kepada Tuhan, maka ilmu-ilmu tersebut tidak akan manjur atau tidak akan berfungsi. Seperti halnya kita contohkan, kita sudah punya kabel, kita sudah punya stop kontak, kita sudah punya jet, tapi apabila listriknya tidak dialirkan, maka kabel jack stop kontak tidak berguna. Tapi kalau sudah ada listriknya, stop kontak, kabel jack akan berguna dan bisa untuk memajarkan atau memijarkan atau menerangkan lampu bisa menyala kemudian sebagai pepadang atau bisa menerangi kepada segenap ruang lingkup yang ada di sekitarnya. Sehingga kita kembali kepada ilmu juga demikian. Kalau kita sudah paham tentang ilmu, kalau kita sudah belajar dengan ilmu, kalau kita sudah belajar tentang kawruh yang isinya untuk berbakti kepada Tuhan, kawruh yang isinya untuk manunggaling kawruh dan Gusti, bahwa kita adalah merupakan hamba yang selalu untuk menyembungkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kalau kita belajar kawruh, kemudian kita bisa berlatih untuk meditasi, yoga brata, berlatih misalkan kita memfokuskan dalam satu pikiran, berlatih kita topo lelaku, lama-lama maka kawruh itu akan bersinar. Kawruh itu akan ada fungsi, kawruh itu akan ada yoni. Sehingga yang namanya kemanjuran, yang nama yoni itu adalah bersumber kepada diri kita masing-masing. Apabila kita benar-benar membeli ilmunya dengan kekuatan yang dahsyat, misalkan yang dimaksud membeli bukan uang, tapi membeli dengan tirakat-tirakat yang besar. Kemudian prihatin yang besar. Dengan adanya tirakat topo laku, tirakat puasa, dan sebagainya, apabila perilaku kita tidak baik, maka ilmu-ilmu yang kita pelajari itu tidak ada arti dan tidak ada guna. Kita mengingat bahwa kita terlahir adalah tahu-tahu sudah punya agama. Sehingga kita pada saat TK didaftarkan orang tua, kita sudah dimasukkan sebagai penganut agama Islam. Sehingga sejak kecil kita juga menjalankan perintahnya agama Islam. Namun ketepatan berhubung kita adalah merupakan dari keturunan Kejawen atau keturunan dari Wong Jawa atau keturunan dari Tesepo, sehingga pada era itu tentang pelajaran tentang keislaman, pelajaran tentang Quran kita tidak begitu paham, tidak begitu jelas, tidak begitu pintar.
Makanya kita harus ngedoi, kita harus menyadari, kita tidak boleh berpura-pura pintar biar disanjung orang. Hingga kalau kita memang tidak mengerti, ya bilang saja kita tidak mengerti. Toh untuk berbakti, untuk memanjatkan doa itu bisa berbagai ragam, bisa pakai ragam aliran ini, kepercayaan ini, agama ini, agama ini, agama ini, bisa saja, sama saja. Yang penting kan tingkah pakarti kita, laku kita, ucapan kita, dan tirakat kita. Pemirsa, kita kembali kepada yang Wildo, bahwa banyak para penonton yang menghujat, para santri yang benar-benar tidak mengakui atas apa yang diucapnya dia, apa yang disabdakan dia. Itu banyak orang yang tidak mengakui, karena jelasnya kalau kita berbicara tentang marifat, otomatis yang bicara itu disensor, bagaimana perharinya, melakukan sholat apa tidak, terus kemudian baik apa tidak dengan masyarakat. Kita berbicara tentang dari syariat, thariqat, hakikat, kemarifat, itu kalau tidak paham benar atau tidak paham tentang keislaman, maka kita akan sok keliru dalam kita bicara. Tapi kalau kita berbicara tentang ajaran Jawa, itu tidak begitu resiko. Ya, karena sudah paham, Bang. Ya, tidak begitu resiko, karena ilmu Jawa yaitu biasanya diwadai dengan sebutan kawruh. Kemudian mantra-mantra atau ilmu-ilmu japa-japa itu dikategorikan sebagai ilmu. Sehingga ilmu dan kawruh itu berbeda. Kalau ilmu diciptakan atau dipelajari untuk menghasilkan sebuah kekuatan, itu ilmu. Ya, itu ilmu. Ilmu misalkan kita ilmu untuk misalkan untuk menerang hujan. Apabila kita lakukan, kita puasani, maka bisa dibuktikan hujan bisa diredakan atau bisa disingkirkan. Misalkan kita punya ilmu untuk membuat misalkan radio, itu saja kita gambarkan yang sederhana saja. Apabila kita sudah punya ilmu untuk membuat radio, maka dengan elemen-elemen yang ada di radio, kemudian alat yang ada di radio kita setel, kita pasang sehingga radio bisa menyala. Seperti itu. Jadi kita berbicara tentang kawruh memang harus berhati-hati. Tentunya yang namanya kawruh itu tidak ada batas. Di atas langit tetap ada langit. Setiap orang itu sama judulnya, tapi beda uriannya. Jadi sesepuh sana itu kalau bicara tentang sangkaan palam saja, kadang-kadang ada yang tidak sama atau ada yang bersimpangan. Toh tujuannya juga sama, Mbak Eba. Ya, untuk mempelajari tentang kemarifatan memang benar-benar harus punya dasar-dasar yang kuat, seperti menjalankan syariat dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang makrifat, ilmu makrifat, terus kemudian kita tidak menjalankan syariat, itu kan malah salah. Salah, Mbak. Jadi dari syariat menuju ke makrifat itu ada tahap-tahap. Syariat, thariqat, hakikat, ke makrifat itu benar-benar tahapan yang benar-benar itu sangat sulit. Dan itu saling berkaitan, Bang. Saling berkaitan. Jadi kita misalkan mentang-mentang pintar kita ambil makrifat saja, tidak bisa. Kita tidak percaya pada thariqat, hakikat, makrifat, kita hanya percaya dengan syariat, itu tidak cukup. Sehingga sempurnanya untuk agama Islam adalah ada 4 golongan yang harus dijadikan satu, yang tidak dapat dipecah-pecahkan. Misalkan dari syarikat, thariqat, hakikat, makrifat. Ciri-ciri orang yang belajar makrifat itu bisa dibaca. Yang pertama, orangnya besar, sabar, welas asih, tidak mudah untuk mencemooh, tidak mudah untuk mereaksi orang. Kemudian hidupnya pasrah dan sumarah, sehingga dia tidak terpaku, dia tidak heran
dia tidak tertarik dengan kebutuhan dan kemewahan di dunia atau di Nggih. jagat raya ini, karena dia lebih tertarik kepada pendekatan diri, dan dia tertarik di zaman nanti dia yang diusahakan bisa naik surga Nggih. atau ke alamnya Gusti, ya. Iya. Atau bisa manunggal antara kaulah dan Gusti, manunggal antara hamba dengan Tuhannya. Nggih. Kemudian saya juga menyemak, memang yang Wildo itu memang punya kemampuan untuk Nggih. menerangkan yang sampai lembut. Nggih. Jadi tidak semua orang bisa menerangkan seperti itu. Detail gitu Mbah nggih. Detail sampai dalam. Nggih. Dan keterangannya juga masuk akal. Cuma sayang sekali bahwa untuk mempelajari tentang syariat, tarekat, hakikat, kemarifat itu memang harus benar-benar orang yang paham tentang agama, Nggih. paham tentang Quran, paham tentang tafsir Quran. Nggih. Sehingga penerjemah Quran dia harus tahu. Kalau kita berasal dari kejawen, kita membedakan dengan ilmu keislaman, nanti kalau kita tidak punya fundamental, kan otomatis banyak sengatan atau kritikan-kritikan. Nggih. Mbak Kendel, ini kan kita pernah membahas di video sebelumnya bahwa ilmu kejawen dengan ilmu keagamaan Islam khususnya itu kan saling beriringan toh Mbak. Ya. Tapi ketika mungkin seseorang menjelaskan antara ilmu kejawen dengan ilmu keagamaan Islam itu secara campur aduk, itu malah istilahnya berantakan atau gimana Mbak? Ya, sebenarnya yang namanya ilmu agama itu berdiri sendiri. Nggih. Jadi punya aturan sendiri, punya uraian sendiri, punya ayat sendiri. Jadi sudah tertata rapi, sehingga kalau ilmu Jawa dimasukkan kepada ajaran-ajaran Islam, semestinya tidak berfungsi, tidak berfaedah. Iya. Tapi dengan berdirinya ilmu Jawa, berdirinya dengan ilmu Islam, kemudian dipakai mana yang lebih luas, itu malah lebih sempurna gitu. Nggih. Jadi kita kalau jadi orang yang Jawa itu kan memang kita sulit untuk meninggalkan ilmu-ilmu kejawen atau ilmu-ilmu Jawa, Mbak. Iya. Karena kita hidup di Jawa, dan nenek moyang juga sudah memberikan pelajaran tentang ilmu dan kawruh. Nggih. Dan tentang ilmu Islam itu memang cara pembelajaran tidak hanya 1 hari 2 hari, itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, hingga dia benar-benar paham tentang ajaran-ajaran Quran. Nggih. Seperti itu. Sehingga kesimpulannya kita tidak usah untuk mengoreksi atau menjatuhkan atau misalkan menghina kepada yang Wildo. Iya. Biar nanti dari apa yang dilantunkan, apa yang diterapkan, apa yang diperagakan oleh yang Wildo, biar nanti pihak-pihak tertentu yang mengoreksi. Sehingga yang Wildo membicarakan tentang makrifat, ternyata makrifat itu juga merupakan ajaran Islam. Nggih. Sehingga otomatis tetap ada gandingannya, Nggih. ini kaitannya dengan agama Islam. Nggih. Biar nanti akan diurusi orang-orang yang benar-benar paham tentang Iya. ilmu kemarifatan, Mbak. Nggih. Seperti itu. Ya teman-teman, jadi ini saya jelaskan ya. Jadi Mbah Kendil ini memang bukan ulama, bukan di kalangan agama yang terlalu kental atau yang terlalu militan. Jadi Mbah Kendil ini memang terlahir dari keluarga sesepuh. Namun demikian, memang kepercayaan keluarga besar Mbah Kendil ini adalah beragama Islam. Jadi Ya. misalkan mungkin di luaran sana teman-teman ada yang salah paham, menganggap Mbah Kendil ini istilahnya sosok dukun atau sosok sesepuh yang berkedok agama, itu saya bantah teman-teman, itu tidak benar. Jadi memang kenapa kok Mbah Kendil ini berani misalkan sedikit membicarakan pengalamannya tentang keagamaan, karena jika kalian mengetahui bahwasanya Mbah Kendil ini juga memiliki teman-teman yang sangat dalam tentang keagamaannya. Contohnya Mbah Kendil juga memiliki teman dekat dari Muhammadiyah. Mbah Kendil juga punya teman-teman dari Pakidiyah. Mbah Kendil juga memiliki teman-teman dari Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi
memang Mbah Kendil ini tidak membeda-bedakan, istilahnya toleransi beragama sangat dipegang teguh oleh Mbah Kendil. Ketika Mbah Kendil bertemu dengan seseorang yang mungkin beragama Kristen, beragama Buddha, beragama Hindu, atau bahkan yang sangat memegang teguh dengan ilmu kejawen, maka Mbah Kendil tidak akan mengolok-olok, Mbah Kendil tidak akan istilahnya mendiskriminasi. Mbah Kendil akan tetap menghargai keyakinan orang tersebut. Jadi teman-teman jangan salah paham di sini, karena Mbah Kendil ini memang sangat berhati-hati dalam bicara. Jadi Mbah Kendil seringkali berkata bahwa Mbah Kendil tidak berani mengulas tentang keagamaan Islam secara dalam karena memang bukan kapasitasnya, bukan keahliannya. Mbah Kendil ada tambahan lain mungkin? Yang jelas dari pelajaran Islam kita dari kecil itu di sekolah juga diajarkan oleh guru-guru agama. Kemudian setelah lepas dari sekolah, kita dulu zaman dulu itu kan namanya langgar atau surau itu kan masih banyak, penghuninya banyak, sehingga nggak seperti sekarang. Dulu kalau misalkan hari puasa ya, bulan puasa itu dari maghrib, isya sampai subuh itu para jamaahnya tidur di langgar. Kecuali yang berumah tangga yang masih muda-muda tidurnya di langgar sampai itu ronda sampai subuh pagi. Itu laki-laki Mang ya? Ya laki-laki, sehingga memang zaman dulu itu kita untuk menjalankan ibadah sholat di langgar atau di surau atau di masjid itu memang rame, rame. Jadi malah itu tidurnya di situ, bukanya di situ, sahurnya juga di situ, membawa makanan dari rumah. Tapi kalau sekarang itu kan tidak, justru pada bulan puasa kadang-kadang kalau sudah mulai malam 21 saja kan sudah mulai sepi. Tidak sama. Ya pada sejak dulu, sejak kami kecil itu sudah terbiasa untuk jamaah di langgar dan sebagainya. Namun dari keluarga yang sangat kuat untuk mempelajari ilmu kejawen, maka sedikit banyak kita ini condong untuk peduli atau senang atau tertarik dengan ilmu kejawen. Sehingga ilmu kejawen itu kalau dilihat hanya sepintas saja atau hanya sederhana, tapi apabila kita pelajarinya lebih mendalam lagi, ternyata ilmu kejawen juga tiada batas. Jadi sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Dan kita adalah merupakan leluhur dari Jawa. Jadi kita itu untuk mempelajari tentang ilmu Jawa saja kita sampai ke dediran. Apalagi kita mempelajari tentang agama Islam, kita akan semakin berat. Jadi dari ilmu kejawen itu juga ada ajaran-ajaran tertentu, Mbak. Tapi intinya pada dasarnya sama. Intinya sama, di dalam kejawen itu juga dilarang untuk jahat, dilarang untuk nipu, dilarang untuk menyakiti orang, diperintahkan untuk beribadah, untuk bersembahyang. Sama dengan agama Islam, menuju ke arah kebaikan. Cuma pada saat tempo dulu memang kita kerasuh di ilmu kejawen, ilmu Jawa. Kemudian karena banyak teman-teman yang baik kepada saya, sehingga saya digiring, ditunjukkan kepada jalan-jalan agama. Saya pernah dengar bahwasanya Mbah Kendil itu pada era jaya-jayanya, ketika menjadi sosok sesepuh itu Mbah Kendil itu memiliki murid sebanyak 60 orang. Bahkan itu usianya jauh di atasnya Mbah Kendil, sampai manut-manut istilahnya menganggap Mbah Kendil sebagai guru besarnya. Itu kemudian merencanakan untuk mendirikan sebuah aliran, Itu cerita detailnya gimana, Pak? Ya, dulu pada saat kita mempelajari dengan Kapribaden, yang namanya Kapribaden ini kan olah rasa, olah kejiwaan. Makanya di dalam orang kulo dulu, kalau ingin pintar kamu harus sekolah ke Ponorogo. Iya, dimaksud Ponorogo bukan kota Ponorogo. Pono itu pintar, Rogo sudah berarti badan. Jadi untuk mempelajari ke badan kita, untuk mempelajari kepada diri kita sendiri. Kalau kita belajar kepada ornamen tubuh kita,
jiwa kita atau rohani dan jasmani, maka di situ nanti akan lebih mendalam, lebih peka dan lebih akan bermakna gitu, Pak. Sehingga pada tempo dulu saya lebih senang untuk mempelajari dengan kapribaden, sehingga banyak dengan fisika, dengan sasmito, banyak ramalan yang diramalan benar. Akhirnya kan ada ketertarikan ke situ. Nah, pada tempo dulu adanya kebesaran kami dalam untuk mempelajari ilmu Jawa, sehingga banyak masyarakat sekitar, teman yang minta tolong atas kesulitannya, bahkan sampai melebar desa lain. Kemudian dalam satu desa juga banyak yang minta tolong. Pada saat dulu itu kita kan dijuluki pada orang-orang adalah sosok sesepuh yang ahlul ke bidang pengasihan. Jadi pasien saya yang datang hampir 85% itu perempuan. Kesimpulannya kan banyak perempuan-perempuan yang kesulitan untuk mencari jodoh. Jadi pada era dulu itu pasien saya adalah yang terbanyak adalah orang-orang yang mencari jodoh. Sehingga tentang untuk kiat membantu kepada orang yang mencari jodoh, memang kita pelajari sedalam-dalamnya. Ya, setelah kita punya nama, kita punya gelar, kita didatangi pasien banyak, sehingga banyak kita dikagumi orang, banyak teman-teman atau orang-orang yang mengagumi kita, sehingga pada saat itu teman-teman banyak yang menanya tentang ilmu atau kabar-kabar Jawa, sehingga teman-teman banyak yang tertarik. Kemudian setiap teman-teman punya masalah, kita tolong, ya banyak suksesnya daripada tidaknya, sehingga ada pengakuan dari teman, terus teman-teman ingin belajar ilmu. Kemudian teman-teman ingin mengadakan yaitu organisasi yang setiap minggunya kita berkumpul gitu. Apalagi setiap bulan Suro, satu Suro itu pasti berkumpul. Setiap orang membawa amber sendiri dan membawa jago atau ingkung sendiri, kemudian kita ritual di dalam bulan satu Suro. Sehingga sampai dari murid saya banyak, sekitar ada 60 lebih lah. Akhirnya saya mencoba ke kantor kejaksaan, bagaimana kalau orang-orang tersendiri itu, orang-orang tersebut saya ajukan untuk menciptakan atau mendirikan sebuah organisasi yang kita namakan yaitu ilmu Triloka. Jadi yang akan saya ajukan di kejaksaan itu adalah ilmu Triloka, ilmu yang mempelajari kepada tiga jalur, yaitu Indraloka, Janaloka, dan Guruloka. Itu ilmu yang saya izinkan untuk didirikan sebuah aliran. Saya sudah menghadap kepada kejaksaan, dan sebagai aparat negara, sebagai Pak Jaksa juga mengizinkan. Boleh, silakan, asalkan itu justru mendukung negara, jangan sampai berlawanan dengan aturan undang-undang negara, undang-undang agama. Terus nanti dicatat berapa anggotanya, menyerahkan KTP, terus kemudian dikeluarkan dengan seperti siup atau surat pernyataan bahwa boleh untuk membuka perguruan atau yayasan. Jadi itu sifatnya organisasi, bukan kok mendirikan agama baru itu mboten nggih. Organisasi yang berkumpul, organisasi yang mengelola atau yang tertarik kepada ilmu-ilmu Jawa gitu loh. Jadi bukan merupakan agama, orang-orang yang terkumpul yang senang dengan ilmu Jawa, terus kemudian membuatkan sebuah ajaran tiga, yaitu Triloka. Triloka ini ajaran dalam tubuh kita, Mbak. Jadi proses tubuh kita, kita di kejaksaan diizinkan supaya membawa KTP, ya anggotanya sekitar 60 itu dimintai KTP, kemudian diajukan, dan di bagian atau di pihak kejaksaan juga mendukung. Jadi tidak dimarahi, tidak dilarang. Terus akhirnya saya pulang untuk berpikir yang lebih dalam. Terus saya konsultasi kepada teman-teman, misalkan dari Muhammadiyah, dari NU, dari Wahabiyah, yang isinya kenapa kita ribet-ribet
kita mendirikan keyakinan atau aliran kepercayaan, kita kan sudah punya agama. Tingkatkan saja agamanya, dari Bapak menambah, anggap satu saja diperdalam. Terus lama-lama akhirnya saya condong pada saran teman-teman. Terus akhirnya tentang izin atau untuk mendirikan sebuah aliran kepercayaan yang saya namakan Triloka, akhirnya saya plesetkan untuk izin siup untuk kerja, yaitu untuk bakul jamu eceran, dengan UD-nya yaitu Triloka. Ada Mbak di sini tulisannya kan Triloka. Dulu asalnya bukan untuk wadah untuk pengobatan atau jualan jamu, bukan. Itu wadah untuk mendirikan sebuah aliran gitu. Aliran yang bukan agama, tapi dari teman-teman yang memberi tutur kata kepada saya digandoli gitu loh. Digandoli, akhirnya saya nurut kepada teman-teman. Terus nama Triloka tidak saya jadikan sebagai aliran, tapi saya masukkan dalam yaitu bisnis surat atau surat izin atau surat siup lah. Siup di situ usahanya jual jamu, kemudian ditulis UD Triloka itu. Dan izin lah untuk izin. Ya, kita tidak berdele-dele untuk mendirikan aliran. Yang penting ada ajaran dari agama, kita pelajari semampu kita, dan kita juga menjaga, kita melestarikan, kita ngrumat tinggalan leluhur para simbah-simbah, jadi tidak dibuang. Dari ajaran dari keyakinan kejawen tidak saya buang, juga saya lestarikan. Jadi kita juga menjalankan perintah agama semampu kita. Terus kemudian kita juga melestarikan seni budaya, ilmu-ilmu atau kabar-kabar Jawa gitu, Pak. Dan ilmu Jawa dan ilmu agama itu sama-sama ampuh. Misalkan ilmu Jawa kalau memang dilakoni ya ampuh sekali. Dulu kita juga untuk menyembuhkan penyakit juga pakai jalur-jalur kejawen atau jalur-jalur kepercayaan Jawa. Ternyata juga banyak yang sembuh. Sehingga di samping untuk ilmu-ilmu Jawa kan juga ada ilmu-ilmu yang bersifat agamis atau ayat-ayat, itu kan juga bisa untuk menolong orang, Pak. Sehingga untuk menjadi sosok sesepuh atau paranormal atau dukun sejati itu sebenarnya tidak sulit. Jadi mempelajari ilmu secara telaten, kemudian lama-lama apabila ilmu kita sudah masuk ke dalam tubuh kita, terus ke tubuh kita untuk diterapkan titipasane, baru untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti itu. Sehingga kita sebagai pemuka atau sebagai juru dakwah atau juru pengorekan, juru pengungkap, itu tidak gampang, karena apabila kita menerangkan nanti salah, justru kita akan mendapat tuntutan atau kita menerima masalah yang besar. Makanya untuk seperti keyakinan kita kembali kepada yang Wildo, itu dia punya keyakinan seperti itu, kita tidak usah memarahi, dihormati, laku menjadi kembali yakin. Apabila itu nanti diproses oleh pengadilan atau digugat oleh teman-teman dari agama Islam, itu kita tidak usah mengurusi itu, atau tidak usah berkecimpung ke situ. Kita berkecimpung tentang kebutuhan berhari, kita mengadakan penelusuran, kita membuat acara di konten secara hiburan, dengan kita menyelipkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi pembaca atau pemirsa. Sehingga silahkan yang Wildo seperti itu. Yang jelas itu kita tidak ikut campur, biar nanti ada sendiri yang mengurusi. Kalau dia membicarakan tentang ilmu-ilmu Islam, nanti biar yang mengurusi orang-orang tersendiri, orang-orang dari balik yang lebih mengerti kan, yang lebih pintar. Ya, kita cuma menghargai saja bahwa yang Wildo memang ureanya banyak benarnya lah ya. Tapi juga ada beberapa yang bertabrakan dengan ajaran agama. Itu. Ya teman-teman, jadi pada dasarnya kita sebagai sama umat manusia itu kita tidak memiliki hak untuk menghakimi sesama kita. Ya, yang jelas kan apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan itu kan pasti ada dampak risikonya. Jadi kalau seperti yang
itu kemudian kontennya ditanggapi berbagai ulama, berbagai kiai santri, itu hal wajar karena hanya diucapkan menyinggung tentang ajaran Islam. Tapi kalau kita bicara tentang adat Jawa, ilmu Jawa, tidak mungkin kita akan mendapat tekanan dari pihak-pihak agamis. Karena Jawa itu punya kubu-kubu ilmu tersendiri, Mbak. Jadi tujuannya sama, semua ilmu Jawa, kawruh Jawa juga ingin mengabdi kepada Tuhan. Islam pun juga demikian, juga sama-sama juga mengabdi kepada Allah. Jadi sama saja, cuma ragamnya ya berbeda. Jadi itu teman-teman sedikit pembahasan kami pada malam hari ini. Tadi kita juga sama-sama sudah mengulas sedikit sejarahnya Mbah Kendil teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian penasaran sama Mbah Kendil, bagaimana sih sosok Mbah Kendil yang asli, bagaimana sih pengalaman-pengalaman Mbah Kendil yang lebih banyak lagi, maka terus ikuti setiap video-video kami, karena kami akan membongkar semua pengalamannya Mbah Kendil. Kemudian saya ingatkan teman-teman, jadi Mbah Kendil ini memiliki 3 channel teman-teman. Yang pertama adalah Teja Karya, yang nomor 2 adalah Siaran Roso, dan yang ketiga adalah Mbah Kendil Jopo Montro. Ya, cukup sekian teman-teman pembahasan kami pada malam hari ini. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya kami tidak waleh-waleh, tidak bosan-bosan menyajikan video-video berdasarkan pengalaman Mbah Kendil untuk kalian semua. Cukup sekian, terus ikuti video kami selanjutnya. Untuk video ini kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih.